Halo guys, balik lagi hari ini di channel Mr. Trade In dengan ISG Daily untuk tanggal 23 Mei di hari Selasa ya teman-teman. Hari ini udah closingan market, jadi saya kembali akan update untuk teman-teman semuanya. Langsung aja kita lihat untuk indeks kita hari ini secara penutupan closingan ditutup menguat tipis 0,1% di level 6.737. Tadi sebenarnya sempat menyentuh ke level kurang lebih 6.770-an ya, tapi akhirnya sewaktu closingan kembali sedikit tertekan teman-teman. Kemudian kita coba lihat juga hari ini banking. Bank BCA kembali menguat 9.125 1,39%. Lalu Bank Mandiri hari ini tertekan ya, hari ini minus 1,91% di 5.125. Lalu Bank BNI kembali rebound teman-teman 8.950 1,13%, dan Bank BRI hari ini juga kembali mencetak all time high di 5.600, tapi closingannya ini di 5.500 menguat 1,38% ya. Lalu untuk sektoral kita coba cek. Hari ini secara sektoral cukup bervariasi. Yang cukup menguat dari sektor transportasi dan juga sektor cyclical teman-teman. Di sini cyclical itu konsumen non primer ya. Untuk transportasi sendiri saya lihat ada penguatan dari emiten Garuda Indonesia teman-teman, yang nanti kita akan bahas ya. Sedangkan yang melemah masih dari sektor energi yang kembali melemah, basic material dan juga teknologi serta infrastruktur teman-teman. Lalu untuk rupiah sendiri hari ini kita pantau sementara di 14.900 teman-teman. Jadi so far rupiah kita sedikit melemah ya. Oke, langsung kita coba cek ke teknikal hari ini secara chartingnya. Untuk indeks kita terlihat hari ini secara candle teman-teman masih terreject ya dari garis exponential moving average yang berfungsi sebagai resisten, dan juga di sini masih ada garis resisten teman-teman di sekitaran kurang lebih di 6.770 ya sebagai resisten. Kalau misalkan candle seperti ini secara potensi menurut saya besok masih akan bergerak mix ya teman-teman. Mungkin akan sedikit melemah nih, koreksi sedikit ya setelah 3 hari terlihat ada penguatan nih. Jadi untuk besok mungkin masih akan konsolidasi, tapi secara pergerakan akan secara indeks maksudnya akan mengalami koreksi sedikit teman-teman. Kalau kita lihat secara time frame kecil di sini seperti yang kemarin saya bilang ya, akhirnya ISG berhasil rebound namun kepentok di resist 6.770 dan akhirnya kembali terreject teman-teman. Dan di sini untuk support pendek dari ISG masih di 6.730 sampai dengan 6.700. Sementara untuk support jauhnya masih yang terakhir di kurang lebih 6.660 teman-teman. Jadi untuk besok perlu diwaspadai ya teman-teman, karena potensi koreksi pendek mungkin akan terjadi di indeks kita nih. Tapi untuk konfirmasi sebenarnya saya perlu beberapa hari teman-teman. Di sini kita lihat ya, apakah selama 1-2 hari ini market kita bisa berhasil kembali ke atas minimal 6.800 untuk mungkin mengkonfirmasi untuk penguatan nih. Tapi kalau misalkan masih terreject di resisten, maka secara potensi masih akan kembali tertekan. Oke, jadi kurang lebih begitu untuk update market ya. Kita akan update lagi untuk besok. Jadi teman-teman stay tune dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Oke, kemudian untuk hari ini saya akan masuk untuk pembahasan emiten. Yang pertama kita akan bahas dari emiten TPMA teman-teman, di sini dengan Transpower ya, yang akan membagikan dividen sebesar 157,99 miliar rupiah. Saya akan mungkin langsung bahasnya dari keterbukaan informasinya ya. Di sini saya udah bukain buat teman-teman. Setelah kemarin itu tanggal 17 Mei mereka melakukan rapat umum yang akan membagikan dividen teman-teman. Dengan nilai dividen per sahamnya itu kurang lebih
di Rp60 ya. Di sini untuk Rp60. Berarti kalau misalkan kita coba lihat untuk TPMA hari ini di harga 482. Berarti kurang lebih kalau kita hitung yieldnya dibagi kurang lebih 480 teman-teman, maka untuk yield dari dividen TPMA ini di kisaran 12% teman-teman. Jadi buat kalian yang mau ikut boleh silahkan dicoba ya. Untuk jadwalnya sendiri di sini untuk update dari dividennya sendiri di tanggal 26 Mei teman-teman, di hari Jumat besok itu tanggal update-nya. Sedangkan untuk tanggal pembayarannya di tanggal 21 Juni. Jadi buat teman-teman yang masih pegang saham TPMA sampai dengan 26 Mei, maka teman-teman berhak mendapatkan dividen dari emiten ini. Oke, kita coba langsung lihat untuk teknikalnya. TPMA hari ini closingan 482 ya. Mungkin kita coba lihat dulu secara trennya. Secara tren weekly-nya mungkin saya akan hilangkan sedikit supaya lebih jelas. Nah, secara weekly di sini TPMA sebenarnya masih bergerak dalam konsolidasi teman-teman. Di sini kurang lebih di area 530 ya, sampai dengan ini yang jauhnya di 350 teman-teman. Jadi pergerakannya masih dalam area tersebut, dia hanya mondar-mandir aja ya. Terus sementara ini kurang lebih udah beberapa minggu ini TPMA terlihat reject nih dari dari resisten mereka ya, di sekitaran 500 sampai dengan 525 nih, seperti yang saya gambarkan dengan kotak warna merah ya di sini teman-teman. So far masih terreject di resisten, jadi untuk TPMA belum ada konfirmasi untuk lanjut naik penguatan ke atas teman-teman. Sedangkan dari time frame daily di sini harus waspada teman-teman ya, karena terlihat membentuk semacam level top, dan apabila dia jebol support kurang lebih di 470, maka bisa confirm untuk double top dan kembali melemah nih. Apalagi ditambah dengan adanya dividen yang tentunya nanti setelah memasuki ex-date, biasanya emiten tersebut yang membagikan dividen akan mengalami penyesuaian ya teman-teman, sesuai dengan yield tersebut. Jadi untuk TPMA secara potensi mungkin sementara ini akan cenderung koreksi, namun ada support terdekat di 470 sebagai konfirmasi double top. Kalau misalkan dijebol, maka nextnya bisa ke 450, bahkan bisa juga menutup gap. Di sini ada gap kecil di kisaran 424. Oke, jadi kurang lebih begitu untuk TPMA. Buat teman-teman yang punya pegang, boleh dipantau karena dalam waktu dekat akan ada dividen dan juga secara potensi bisa kembali koreksi. Oke, kemudian langsung aja yang kedua hari ini yang akan saya bahas dari Garuda Indonesia teman-teman, yang di sini hari ini terlihat menguat auto reject atas teman-teman untuk Garuda ya, dengan isunya itu di mana Garuda Indonesia akan menerbangkan jamaah haji ini. Kita akan coba lihat untuk Garuda Indonesia, penguatan saham GIA berlangsung jelang keberangkatan jemaah haji yang akan diterbangkan dengan armada perseroan mulai besok ya teman-teman, 24 Mei hingga 2 Agustus, dengan jumlah jemaah haji yang akan diberangkatkan Garuda yaitu sebanyak 104.172 jemaah. Jadi dengan isu ini Garuda terlihat hari ini teman-teman, kita coba langsung lihat secara teknikal. Hari ini Garuda mengalami penguatan 9,62% ya hari ini ARA teman-teman. Untuk maksimalnya hanya 10% karena emiten ini masuk dalam tahapan akselerasi ya teman-teman. Kalau menurut saya di sini Garuda penguatannya saya rasa banyak yang spekulan teman-teman. Karena setelah kemarin menyentuh harga 50 ya, mungkin sedikit technical rebound,
mengejar ke sekitaran level-level resist tertentu, nanti pada akhirnya saya rasa akan kembali tertekan lagi nih. Apalagi kita tahu sedang ada kompetisi ya teman-teman dari HOTS Championship, yang dimana biasanya banyak para spekulan nih yang mencoba untuk menggerakkan emiten-emiten seperti ini. Jangan sampai teman-teman juga malah jadi korban berikutnya ya di emiten ini teman-teman, yang malah jadi nyangkut dan akhirnya kembali ke 50 nih. Kalau saya rasa untuk Garuda so far masih ada potensi dia kembali ke 50, jadi saran saya sih jangan coba di FOMO-in dulu teman-teman. Ketika dia naik, jangan coba ikut di FOMO-in ya, karena dikhawatirkan malah bisa jadi korban berikutnya untuk Garuda. Oke, itu yang kedua dari emiten Garuda. Next, yang ketiga, langsung aja di sini saya akan bahas dari Bank Rakyat Indonesia, yang di sini terkait dengan BBRI yang berkomitmen membagikan dividen jumbo dalam 4 tahun ke depan. Kita coba lihat beritanya. Bank Rakyat Indonesia berkomitmen membagikan dividen jumbo hingga 4 tahun ke depan. Hal ini dipengaruhi oleh permodalan yang kuat yang dimiliki oleh emiten bersandi berkode ya BBRI tersebut. Menurut direktur utamanya, hingga Maret 2023 tercatat capital adequacy ratio atau CAR tercatat mencapai sebesar 24,9%. Angka tersebut jauh melampaui ketentuan Basel III yakni 17%. Dan jika setiap tahun rasio permodalan BRI berkurang 2% tumbuh, maka artinya perusahaan masih memiliki ruang untuk tidak menahan laba untuk mempertebal permodalan hingga 4 tahun ke depan. Sehingga laba BRI pun dapat digunakan untuk pembagian dividen kepada para pemegang saham. Itu menurut direktur utamanya ya teman-teman. Oleh karena itu kita coba lihat langsung ke teknikalnya ya. Nah, untuk BBRI kemarin di update banking saya udah bahas. Nah, hari ini saya akan update lagi. Sekilas aja, untuk Bank BRI hari ini kembali mencapai all time high teman-teman di 5.600. Namun di sini secara teknikal saya lihat udah mulai banyak yang taking profit teman-teman. Di sini secara volume terlihat cukup besar ya. Namun di sini secara candle terlihat banyak rejection, dan juga secara candle penutupannya dia sebenarnya kurang bagus nih, karena menandakan banyak juga seller hari ini teman-teman yang menekan menekan bank ini ya, emiten ini. Jadi terlihat secara candle sebenarnya dia seperti kalut tapi ke bawah teman-teman. Ini bisa jadi bahwa pertanda Bank BRI akan sedikit mengalami koreksi dulu nih dalam jangka pendek. Wajar sih teman-teman, karena ketika udah naik banyak ya untuk bank ini kan kita tahu udah sempat dari harga 4 ribuan dan sekarang mencapai all time high-nya, jadi wajar kalau misalkan banyak para investor yang melakukan taking profit. Sementara untuk Bank BRI untuk support pendeknya masih sama di 5.250 sampai dengan 5.200 teman-teman. Mungkin dekat sana bisa jadi untuk mantul ya. Namun untuk support jauhnya masih di 5.000 sebagai support psikologis. Menurut saya untuk Bank BRI ini memang secara panjang masih cukup bagus. Namun teman-teman kalau misalkan mau entry, jangan entry-nya waktu dia naik seperti ini ya. Nanti nunggu koreksi dekat-dekat support baru teman-teman boleh coba untuk entry. Nah, jadi kurang lebih gitu ya teman-teman untuk update emiten kita hari ini. Dari 3 emiten tadi kita udah bahas TPMA dan juga Garuda Indonesia dan juga Bank Rakyat Indonesia teman-teman. Serta berakhir pembahasan kita di SK Daily hari Selasa teman-teman, tanggal 23 Mei 2023. So thank you buat kalian semua yang udah setia nonton video ini sampai akhir ya. Jangan lupa juga untuk melakukan kembali analisa ulang untuk setiap analisa yang saya berikan. Terus juga jangan lupa untuk support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan juga share kepada teman-teman kalian. Dan kita akan berjumpa lagi di video besok teman-teman untuk update market. Dan semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke, kita sampai jumpa di video selanjutnya. Salam trade.